Selamat datang wahai jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba dipenuhi tanda-tanda yang sulit dijelaskan? Seperti sebuah energi besar sedang mendekat, namun kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Perasaan gelisah kerap datang tanpa sebab yang jelas. Masalah muncul silih berganti, atau mungkin kamu harus merelakan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupmu. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Jangan terlalu cepat menganggapnya sebagai kesialan karena mungkin saja ini adalah cara Tuhan menyiapkan dirimu untuk sebuah perjalanan luar biasa yang akan mengubah segalanya. Tanda-tanda semacam ini sering kali muncul sebagai pengantar sebelum sesuatu yang besar terjadi. Namun keajaiban hanya datang kepada mereka yang siap menerima. Hidup bukanlah rangkaian kejadian acak semata. Di balik setiap peristiwa, baik yang terasa sulit maupun yang membingungkan, ada pesan yang perlu dipahami. Saat menghadapi tanda-tanda ini, jangan abaikan atau anggap remeh. Bisa jadi, ini adalah panggilan dari semesta, cara Tuhan menunjukkan bahwa sebuah perubahan besar sedang menunggu di depanmu. Pertanyaannya, siapkah kamu mengenali dan memahami pesan yang tersembunyi di dalamnya? Setiap orang pernah merasakan momen-momen aneh yang sulit dijelaskan, namun tidak semua orang mampu menangkap maknanya. Seringkali, tanda-tanda ini muncul di tengah kesibukan kita yang begitu padat, membuatnya mudah terlewatkan. Padahal tanda-tanda ini adalah pintu masuk menuju kebijaksanaan baru, rezeki yang tak terduga, atau bahkan transformasi hidup yang membawa kebahagiaan. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan besar hanya karena kurang memahami isyarat yang telah diberikan. Ingat, hidup ini penuh dengan misteri, dan tugas kita adalah membukanya satu persatu dengan kesabaran dan keyakinan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap 7 tanda yang sering hadir sebelum keajaiban datang ke dalam hidupmu. Tanda-tanda ini bisa berupa perubahan yang kecil atau sesuatu yang terasa janggal. Kamu mungkin pernah mengalaminya, tetapi tidak menyadari betapa pentingnya momen tersebut. Jika kamu merasa tanda-tanda ini berhubungan dengan hidupmu, itu adalah panggilan untuk lebih peka terhadap apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena setiap tanda memiliki pesan mendalam yang bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Saat kamu mendengarkan ini, ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk selaras dengan energi yang sedang dipancarkan. Pertama, berikan apresiasi dengan memberikan like. Tindakan sederhana ini bukan hanya membantu menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang, tetapi juga memperkuat energi positif yang akan kembali kepadamu. Kedua, jika kamu belum menjadi bagian dari komunitas ini, pastikan untuk subscribe. Bergabunglah dengan mereka yang percaya bahwa kehidupan ini penuh dengan makna dan peluang besar. Dan yang terakhir, tuliskan angka 777 di kolom komentar sebagai bentuk afirmasi dan harapanmu untuk keajaiban yang segera menghampiri hidupmu. Cobalah untuk mendengarkan pesan ini berulang kali, terutama saat suasana hatimu sedang tenang, seperti sebelum tidur. Hal ini akan membantumu menyerap energi positif yang terkandung di dalamnya dan memperkuat dampaknya. Pahami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tanda-tanda yang kamu alami adalah bagian dari rencana besar yang akan membawamu ke dalam sebuah panggilan yang lebih tinggi. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkahmu menuju masa depan yang lebih baik. Kini, bersiaplah untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Jangan abaikan satupun dari 7 tanda yang akan kita bahas. Perhatikan baik-baik, terutama tanda kelima, karena pesan yang terkandung di dalamnya memiliki arti yang sangat penting, dan tidak semua orang mampu memahaminya. Pastikan kamu mendengarkan hingga akhir, karena setiap kata memiliki potensi untuk menjadi jawaban yang kamu cari selama ini. Jadikan momen ini sebagai langkah awal menuju kehidupan yang lebih penuh makna dan keajaiban. Tanda pertama, perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Pernahkah kamu merasakan kegelisahan yang tiba-tiba hadir tanpa alasan yang jelas? Rasanya seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi, namun kamu tak mampu menebaknya. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah sinyal dari semesta. Tanda awal ini seringkali menjadi isyarat bahwa hidupmu sedang bersiap memasuki babak baru. Dalam keheningan hati yang gelisah, Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan bahwa Dia sedang merencanakan sesuatu yang istimewa.
Jangan abaikan rasa ini, karena bisa jadi ini adalah awal dari perjalanan menuju perubahan besar yang selama ini kamu nantikan. Kegelisahan ini sering muncul di saat-saat kamu merasa jenuh, stagnan, atau kehilangan arah. Ketika rutinitas membuatmu terlena, rasa ini hadir seperti panggilan halus untuk membangunkanmu dari kenyamanan yang menjerat. Tuhan ingin kamu sadar bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas belaka. Ada tujuan mulia yang menanti untuk kamu capai. Perasaan ini mengajarkanmu untuk berhenti sejenak, merenungkan perjalananmu, dan mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi makna hidupmu. Alih-alih melihatnya sebagai beban, jadikan gelisah ini sebagai cahaya yang menuntunmu keluar dari kegelapan, kebingungan. Ada kalanya kegelisahan menjadi penanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu diperbaiki. Mungkin sebuah kebiasaan buruk yang terus kamu ulangi, atau keputusan besar yang selama ini kamu tunda. Tuhan menggunakan rasa ini untuk mengingatkanmu, mengarahkan fokusmu kembali pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah momen untuk berhenti berlari dari dirimu sendiri dan mulai mendengarkan suara hatimu yang terdalam. Kegelisahan ini tidak datang untuk menghukummu, melainkan untuk menunjukkan bahwa kamu mampu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Rasa tidak tenang sering kali mendahului keajaiban. Sebelum sesuatu yang besar menghampirimu, Tuhan menyiapkan hatimu agar lebih kuat, lebih peka, dan lebih siap menerima anugerahnya. Jangan terburu-buru mengusir rasa ini. Sebaliknya, manfaatkan waktu ini untuk merenung, untuk lebih dekat kepadanya, dan untuk menata ulang prioritas hidupmu. Barangkali ada pelajaran yang ingin dia sampaikan, sebuah pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui perasaan gelisah ini. Siapa tahu, di balik semua ini ada peluang besar yang sedang menantimu di depan. Banyak orang yang mengakui bahwa fase kegelisahan justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Rasa ini, meskipun tak nyaman, seringkali menjadi gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Tanda-tanda yang Dia berikan mungkin sulit dipahami sekarang, tetapi akan terasa begitu jelas setelah semuanya berlalu. Jadi ketika rasa tidak tenang menghampirimu, jangan buru-buru menyerah pada rasa takut. Tenangkan dirimu dan percayalah bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikanmu. Ketika perasaan tidak tenang melanda, carilah kedamaian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ungkapkan segala keluh kesahmu dalam doa karena doa adalah jembatan antara gelisah dan ketenangan. Dalam doa seringkali kita menemukan jawaban yang tak pernah kita bayangkan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan dalam kegelisahan sekalipun. Sebaliknya, Dia menunggu untuk menghiburmu, memberi petunjuk, dan mempersiapkanmu menerima rencana besar yang sudah Dia siapkan. Rasa ini mungkin terasa berat di awal, tetapi percayalah bahwa di baliknya tersimpan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya, jadikan perasaan gelisah ini sebagai pengingat bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu ada, membimbingmu di setiap langkah. Ketika kegelisahan datang, sambutlah dengan hati yang terbuka. Izinkan rasa itu membawamu lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih bermakna. Jangan takut akan perubahan, karena perubahan adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Bersiaplah untuk menerima keajaiban yang akan datang, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang terbaik sedang disiapkan untukmu. Tanda kedua, munculnya masalah yang tak terduga. Seringkali, sebelum sebuah keajaiban besar hadir dalam hidup, kita justru dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak terduga. Kehidupan yang tadinya terasa berjalan lancar, tiba-tiba berubah penuh dengan rintangan. Semua tampak seperti langkah mundur, tetapi sesungguhnya ini adalah bagian dari proses Tuhan untuk mendekatkan kita pada nikmat-Nya. Jangan terburu-buru menganggap bahwa kesulitan ini adalah tanda menjauhkan kita dari keberkahan. Sebaliknya, itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita menjadi lebih kuat, lebih tabah, dan lebih siap menerima sesuatu yang lebih besar. Masalah tidak hadir untuk menghancurkan, tetapi untuk mengasah, sama seperti berlian yang memerlukan tekanan luar biasa untuk menjadi berkilau. Jiwa kita pun membutuhkan ujian agar tumbuh lebih cemerlang. Tuhan mengizinkan setiap cobaan hadir untuk menguatkan langkah kita, bukan untuk menjatuhkan. Ujian-ujian tersebut adalah caranya membentuk hati yang lebih teguh,
pikiran yang lebih bijak, dan keberanian yang lebih besar. Ketika badai datang, jangan buru-buru menyerah. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti membawa hikmah, meskipun terkadang sulit untuk dipahami pada awalnya. Masalah yang kamu hadapi saat ini mungkin saja sedang memaksamu untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Terkadang, Tuhan mengguncang rutinitas kita dengan cara yang tidak pernah kita duga untuk menunjukkan arah baru yang lebih baik. Masalah adalah salah satu cara Tuhan mengubah hidupmu menuju kebaikan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Misalnya, kehilangan pekerjaan atau kegagalan dalam suatu rencana bisa jadi adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih baik. Banyak orang merasa kecewa ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Namun, di balik itu, Tuhan sedang merancang sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Cobaan yang kamu alami adalah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima hal-hal yang lebih baik, lebih besar, dan lebih indah dari sebelumnya. Tuhan tidak pernah memberikan ujian tanpa tujuan. Dalam ajaran Islam, disebutkan dengan jelas bahwa setiap kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Inilah janji Tuhan yang tidak pernah meleset. Masalah-masalah yang muncul adalah bagian dari proses itu, bagian dari perjalanan menuju kemudahan yang telah dijanjikan. Tuhan ingin kita bersabar, tetap berpikir positif, dan selalu yakin bahwa ada rencana besar di balik setiap kesulitan. Bersabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berusaha sembari meyakini bahwa Tuhan sedang menyusun yang terbaik. Ketika masalah datang, seringkali kita hanya terfokus pada rasa sakit dan beban yang ditimbulkan. Namun cobalah melihat lebih jauh. Setiap masalah adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih baik, langkah awal menuju kedewasaan, dan langkah awal menuju keberhasilan. Masalah adalah alat Tuhan untuk menanamkan kesadaran, untuk mengarahkan kita agar lebih dekat pada tujuan hidup yang sebenarnya. Jangan biarkan masalah menghancurkan semangatmu. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk berdoa, merenung, dan memohon petunjuk. Terkadang masalah hadir untuk membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kehilangan sesuatu yang kita anggap penting mungkin terasa menyakitkan, tetapi seringkali itu adalah cara Tuhan memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Apa yang kita anggap sebagai kemunduran, bisa jadi adalah langkah Tuhan untuk mempersiapkan kita menghadapi sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu lupa bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik untukmu. Ketika kamu merasa berat menghadapi masalah, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin tidak sekarang, tetapi nanti ketika waktu yang tepat tiba. Masalah yang terlihat seperti cobaan berat mungkin sebenarnya adalah hadiah yang tertunda. Seringkali Tuhan menyembunyikan berkah di balik cobaan, hanya untuk mereka yang mampu bersabar dan tidak menyerah. Masalah yang kamu hadapi adalah ujian, tetapi juga anugerah tersembunyi. Jika kamu mampu melewatinya dengan penuh keikhlasan, rezeki besar dan keajaiban yang tidak pernah kamu bayangkan akan datang menghampirimu. Tuhan selalu setia mendampingi hamba-Nya. Masalah ini hanyalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik, sebuah pelajaran yang harus kamu lewati untuk menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi apa yang ada di depan. Tetaplah kuat dan jangan berhenti percaya. Di balik semua ini, sesuatu yang indah sedang menantimu. Masalah adalah alat Tuhan untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Jangan hanya melihat kesulitannya, tetapi lihatlah pelajaran dan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Pada akhirnya, semua yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebaikanmu, meskipun saat ini mungkin sulit untuk kamu pahami. Tanda ketiga, kehilangan hal yang kamu anggap penting. Pernahkah kamu merasa kehilangan sesuatu yang begitu berharga? Mungkin itu pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan, uang yang kamu andalkan, kesempatan yang kamu dambakan, atau seseorang yang kamu cintai sepenuh hati. Kehilangan seringkali datang tanpa permisi, menyeruak dan meninggalkan luka yang dalam. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa di balik rasa sakit itu, ada maksud yang lebih besar dari Sang Pencipta? Bisa jadi, kehilangan itu adalah caranya membebaskanmu dari sesuatu yang tidak akan membawa kebaikan di masa depanmu. Saat kehilangan menghampiri, kita cenderung terpaku pada apa yang hilang.
seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Padahal, kehilangan sering menjadi langkah awal Tuhan untuk membentuk jalan yang lebih baik bagimu. Dia mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika kamu merasa sedang berjalan dalam gelap. Kehilangan ini bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih-Nya yang sedang menyusun kisah baru untuk hidupmu. Tuhan selalu tahu kapan harus mengambil sesuatu, karena Dia ingin menggantinya dengan hal yang jauh lebih berharga. Seringkali, kehilangan membuat kita berhenti sejenak, merenungkan hidup, dan menimbang apa yang sebenarnya penting. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada rasa syukur yang mengakar dalam hati. Tuhan mengingatkan kita bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Dengan kehilangan, Dia memanggil kita untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal sementara dan mengalihkan perhatian kita pada yang abadi, yang sejati, dan yang tak akan pernah pudar. Meski sulit, kehilangan adalah ujian keikhlasan. Itu adalah panggilan untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kesedihan wajar dirasakan, tetapi jangan biarkan dirimu larut terlalu lama. Karena, di balik semua itu, ada rencana indah yang sedang dipersiapkan untukmu. Apa yang hilang, jika kamu bersabar, akan digantikan oleh sesuatu yang lebih baik, lebih besar, dan lebih bermakna. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kalimat ini adalah pengingat bahwa kehilangan seringkali adalah rahmat yang tersembunyi. Kehilangan juga adalah latihan untuk hatimu. Dengan kehilangan, Tuhan mengajarkanmu tentang kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dia sedang mempersiapkanmu untuk menerima nikmat yang lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Tidak ada kehilangan yang sia-sia. Semuanya dirancang untuk mendewasakanmu, untuk menguatkanmu, dan untuk mendekatkanmu kepadanya. Kadang kita terlalu mencintai sesuatu yang sebenarnya sudah tidak membawa kebaikan dalam hidup kita. Kita melekat pada hal-hal yang justru menghambat perkembangan kita, tanpa sadar bahwa Tuhan ingin melepaskan kita dari beban itu. Kehilangan, meskipun menyakitkan, adalah caranya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih baik yang menunggu. Dia ingin kamu melangkah ke arah yang lebih cerah tanpa terbebani oleh masa lalu. Kehilangan juga membuka peluang untuk melihat hidup dengan cara yang lebih mendalam. Kamu belajar bahwa hidup ini penuh perubahan, penuh pembelajaran, dan penuh kemungkinan. Jangan takut untuk melepaskan karena ketika kamu berani mengikhlaskan, sesuatu yang lebih baik akan datang menghampirimu. Kehilangan adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, mengubah arah langkahmu menuju sesuatu yang lebih mulia. Lebih dari sekadar perpisahan, kehilangan adalah pelajaran tentang makna kehidupan. Tuhan ingin kamu memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kamu genggam, tetapi dari hubunganmu dengannya. Kehilangan adalah undangan untuk mendekat, untuk bersandar padanya, dan untuk mempercayakan seluruh hidupmu kepadanya. Dengan begitu, kamu akan menemukan ketenangan yang sejati. Meskipun badai menerpa, ketika sesuatu hilang, jangan habiskan waktumu untuk meratapinya. Berdoalah dengan hati yang penuh kerendahan, minta kekuatan untuk melangkah, dan percayalah bahwa rencana Tuhan selalu lebih indah dari apa yang kamu duga. Dia tidak pernah meninggalkan hamba-Nya tanpa harapan. Kehilangan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang luar biasa. Sambutlah masa depan dengan keyakinan, karena keajaiban sedang dipersiapkan untukmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa rencana yang sempurna. Kehilangan ini adalah caranya membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi berkat besar yang akan datang. Maka, siapkan hatimu untuk menerima keajaiban itu, karena kehilangannya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Tanda keempat, hubungan dengan orang-orang di sekitarmu berubah. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ada jarak yang tak terlihat antara dirimu dan orang-orang yang selama ini dekat? Hubungan dengan teman dekat, keluarga, atau bahkan pasangan bisa saja berubah tanpa alasan yang jelas. Namun ingatlah bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tak pernah terjadi tanpa tujuan. Mungkin inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa ada fase baru dalam hidupmu yang membutuhkan ruang dan keseimbangan yang lebih baik. Perubahan dalam hubungan seringkali terasa menyakitkan.
Ada rasa kehilangan, kecewa, bahkan kebingungan. Namun, ini bukanlah hukuman atau kebetulan semata. Terkadang Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidupmu, mereka yang tak mendukung pertumbuhanmu, yang diam-diam membawa beban negatif, atau bahkan yang tanpa sadar menghalangimu menuju versi terbaik dirimu sendiri. Percayalah, setiap perubahan ini adalah bentuk perlindungan. Tuhan melihat apa yang tidak selalu terlihat oleh dirimu. Dia memahami rencana besar yang sedang Ia siapkan. Dan salah satu caranya adalah dengan menyusun ulang siapa saja yang layak berada di sekitarmu. Saat rezeki besar atau kesuksesan mendatang, Tuhan ingin kamu dikelilingi oleh mereka yang benar-benar peduli, yang mendoakanmu dalam diam, dan yang berjuang bersamamu tanpa pamrih. Namun menghadapi perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Saat teman atau bahkan orang terkasih menjauh, wajar jika hati terasa berat. Ada momen di mana kamu bertanya-tanya, apa salahku? Atau kenapa harus terjadi seperti ini? Tetapi daripada larut dalam rasa sakit, renungkanlah, apakah mereka benar-benar memberikan dampak positif dalam hidupmu? Ataukah justru hubungan itu menjadi penghalang bagi langkahmu menuju hidup yang lebih bermakna? Tuhan selalu tahu yang terbaik. Hubungan yang sejati akan bertahan melalui berbagai ujian. Namun, hubungan yang tidak sehat, yang hanya menguras energi dan semangatmu akan memudar dengan sendirinya. Ini adalah proses seleksi alam yang dilakukan Tuhan untuk memastikan kamu memiliki lingkaran sosial yang mendukung jalanmu menuju kebaikan dan kesuksesan. Kadang, perubahan ini juga menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Dalam keheningan, kamu mulai menyadari siapa yang tulus peduli padamu, siapa yang hadir dengan niat baik, dan siapa yang hanya singgah dengan tujuan pribadi. Proses ini mungkin terasa seperti cobaan, tetapi sesungguhnya ini adalah pembelajaran yang membantumu memahami arti hubungan yang sebenarnya. Ketika seseorang meninggalkanmu, itu bukan akhir dari segalanya. Jangan melihatnya sebagai kehilangan, tetapi sebagai ruang yang sedang Tuhan ciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi Tuhan tengah mempersiapkan hadirnya orang-orang baru yang lebih memahami dirimu, yang membawa dukungan tanpa syarat, dan yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu yang lebih indah. Jangan takut kehilangan, karena setiap perpisahan adalah bagian dari rencana besar yang dirancang dengan cinta oleh Tuhan. Mereka yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan mereka yang pergi, sejatinya hanya menjalankan peran mereka sesuai waktunya. Fokuslah pada jalan yang ada di depan, dan percayalah bahwa apa yang telah Tuhan siapkan selalu lebih baik daripada apa yang pernah kamu duga. Ketika hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu berubah, jangan terburu-buru menilai atau merasa marah. Sebaliknya, jadikanlah ini momen untuk merenung dan berdoa. Mintalah petunjuk agar kamu dapat memahami makna dari setiap perubahan. Mintalah kekuatan untuk menerima apa yang telah terjadi, dan semangat untuk melangkah maju dengan hati yang penuh harapan. Ingatlah, setiap orang yang datang dan pergi dalam hidupmu memiliki perannya masing-masing. Jangan terlalu terpaku pada siapa yang telah meninggalkanmu, tetapi fokuslah pada siapa yang Tuhan datangkan dalam hidupmu selanjutnya. Setiap perubahan adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Bersabarlah, percayalah, dan sambutlah masa depan dengan penuh keyakinan bahwa kebaikan selalu menunggumu di ujung jalan. Tanda kelima, kesempatan yang terlihat tidak masuk akal. Ada kalanya hidup menghadirkan sebuah tanda yang sulit dimengerti, datangnya kesempatan yang terlihat tidak masuk akal. Tanda ini sering membingungkan kita, karena sesuatu yang besar, menantang, atau bahkan tampak mustahil tiba-tiba muncul tanpa diduga. Seolah alam semesta ingin berkata, ini saatnya untuk berubah. Namun kenyataan bahwa peluang itu terasa tidak sesuai nalar, sering membuat kita ragu untuk melangkah. Kesempatan seperti ini mungkin hadir dalam berbagai bentuk. Bisa jadi, seseorang menawarkan pekerjaan di bidang yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Atau mungkin, sebuah ide brilian tiba-tiba muncul di kepalamu, meskipun kamu merasa tidak memiliki keahlian yang cukup untuk mewujudkannya. Bahkan terkadang, sebuah peluang yang tampaknya mustahil muncul di tengah keputusasaan. Namun, justru pada saat inilah kamu diundang untuk percaya bahwa
Tuhan selalu punya rencana lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Jangan terburu-buru menutup hati terhadap hal-hal yang terasa asing atau di luar kebiasaan. Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Peluang-peluang besar seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang tampak ganjil atau tidak wajar. Apa yang terlihat mustahil bagi kita bisa jadi adalah jalan yang sudah dirancang Tuhan sebagai jawaban atas doa-doa kita yang telah lama kita panjatkan. Terkadang, kesempatan besar muncul justru saat kita berada di titik terendah dalam hidup. Ketika kamu merasa terjebak, putus asa, atau bahkan hampir menyerah, itulah momen di mana keajaiban biasanya terjadi. Namun, kesempatan itu tidak datang tanpa tantangan. Rasa takut gagal atau perasaan tidak mampu seringkali menjadi penghalang terbesar. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah mencari mereka yang sempurna. Dia memilih mereka yang berani mencoba dan percaya pada rencananya. Ketika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah bukti keberanianmu untuk keluar dari zona nyaman. Dunia ini penuh dengan kisah orang-orang yang meraih kesuksesan setelah berani menghadapi ketidakpastian. Mereka yang awalnya merasa takut justru menemukan kekuatan baru setelah mereka memutuskan untuk melangkah. Tuhan selalu mempersiapkan kita dengan caranya, bahkan ketika kita merasa tidak siap. Percayalah, kesempatan yang terasa tidak masuk akal seringkali adalah ujian kepercayaan. Tuhan ingin melihat apakah kamu benar-benar yakin pada rencananya dan berani mengambil langkah pertama. Tidak ada yang sempurna di awal perjalanan, tetapi di setiap langkah yang kamu ambil, jalan akan semakin jelas dan solusi akan ditemukan. Keberanian adalah kunci untuk membuka pintu yang tampak tertutup rapat. Banyak orang sukses yang pada awalnya ragu terhadap peluang besar yang datang menghampiri. Mereka merasa kecil, tidak mampu, bahkan takut. Namun, mereka tetap memilih untuk melangkah. Dan tahukah kamu, keberanian mereka membawa mereka pada berkah besar yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Kesempatan itu, yang awalnya tampak tidak masuk akal, adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Jangan terburu-buru menolak peluang hanya karena rasa takut. Ketika sesuatu yang besar menghampirimu, tenangkan hatimu dan berdoalah. Mintalah petunjuk kepada Tuhan. Jika hatimu merasa damai, maka itu adalah tanda untuk melangkah. Tidak semua hal harus sempurna sejak awal. Tuhan hanya ingin kamu memulai, karena Dia telah menyiapkan cara untuk membereskan sisanya. Tugasmu hanyalah mempercayainya dan memulai langkah pertama. Kesempatan yang terasa tidak masuk akal seringkali membawa hasil yang jauh melebihi ekspektasi kita. Hidup adalah perjalanan panjang, di mana keberanian untuk mengambil risiko adalah bagian yang paling bermakna. Jika Tuhan telah mengizinkan sebuah peluang hadir di hadapanmu, itu berarti Dia percaya bahwa kamu mampu. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena ia bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang besar. Jadi, jika suatu saat kamu dihadapkan pada peluang yang terasa mustahil, ingatlah ini. Setiap keajaiban dimulai dari keberanian untuk mencoba. Jangan takut pada ketidakpastian. Di ujung perjalanan ini, sesuatu yang luar biasa sedang menunggumu. Jawaban atas semua doa dan usaha yang telah kamu perjuangkan selama ini. Tuhan selalu punya rencana yang indah, dan kesempatan ini bisa jadi adalah panggilannya untukmu. Beranilah, melangkah, dan lihatlah bagaimana keajaiban mulai bekerja dalam hidupmu. Tanda ke-6. Intuisi yang tiba-tiba kuat. Pernahkah kamu merasa begitu yakin akan sesuatu tanpa tahu mengapa? Seolah ada bisikan lembut dari dalam hati yang mengatakan, cobalah ini, atau hindari itu. Rasa yang muncul tiba-tiba ini sering kita sebut, intuisi adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan untuk membimbing kita. Intuisi yang kuat bukanlah kebetulan belaka. Ia sering menjadi tanda bahwa sesuatu yang luar biasa tengah mendekat. Tuhan dalam kebijaksanaannya kerap menyampaikan petunjuk melalui hati kita. Itu sebabnya ketika intuisi muncul, kita perlu belajar mendengarnya dengan hati yang jernih. Mungkin kamu pernah mengalami situasi di mana perasaan ini datang di saat yang tidak terduga. Kadang itu muncul saat kamu sedang sendiri, merenung tentang kehidupan,
atau bahkan berdoa dengan sepenuh jiwa. Intuisi bekerja sebagai cara Tuhan mengarahkan langkah kita menuju jalan yang lebih baik. Ketika suara hati ini berbicara, biasanya ada rasa damai yang menyertainya, seolah Tuhan sendiri sedang memberikan pelukan kasih. Jangan abaikan intuisi ini, bahkan ketika logika mencoba melawannya, karena keajaiban sering bermula dari keputusan yang kita buat dengan hati. Banyak orang sukses berbagi bahwa momen-momen penting dalam hidup mereka dipandu oleh intuisi. Mereka mendengarkan dengan cermat suara dalam diri yang memberi dorongan untuk melangkah, meskipun seringkali langkah itu terlihat berisiko. Intuisi adalah bentuk komunikasi halus dari Tuhan, caranya memberikan arah tanpa perlu kata-kata. Ini adalah kompas tak terlihat yang membawa kita ke arah yang lebih baik, ke jalan yang telah disiapkan khusus untuk kita. Ketika intuisi tiba-tiba mengarahkanmu untuk memulai sesuatu yang baru, menghindari sebuah situasi, atau mengambil keputusan besar, jangan abaikan. Percayalah, Tuhan selalu memiliki rencana yang jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Namun, perlu diingat bahwa intuisi bukan hanya tentang perasaan sesaat. Ia membutuhkan keseimbangan dengan doa dan introspeksi yang mendalam. Ketika kamu merasa yakin pada sebuah langkah, luangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan, meminta petunjuk dan kekuatan. Berdoalah dengan sepenuh hati, dan setelah itu, dengarkan dirimu kembali. Jika perasaan damai terus mengiringi keputusanmu, itu adalah tanda bahwa langkah tersebut sejalan dengan rencananya. Intuisi yang berasal dari Tuhan tidak pernah membawa kebingungan, melainkan ketenangan yang menyelimuti. Intuisi seringkali datang seperti percikan cahaya di tengah kegelapan. Ketika kamu mendengarkannya, kamu akan menyadari betapa besar kuasa Tuhan dalam membimbing hidupmu. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi langkahmu. Ketika suara hati itu memanggil, itulah saatnya untuk bertindak dengan penuh keberanian. Kita mungkin tidak selalu memahami alasannya, tetapi percayalah, intuisi adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu, mengarahkanmu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu rencanakan sendiri. Ada kalanya intuisi membawa kita pada keputusan yang tidak masuk akal di mata logika. Namun, disitulah letak keajaibannya. Tuhan bekerja di luar batas pemahaman manusia, dan intuisi adalah salah satu caranya menunjukkan jalan. Jika kamu mendengarkannya dengan iman, kamu akan menemukan bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa keberkahan. Ini adalah saat di mana keajaiban mulai terwujud dalam hidupmu, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kamu menyadari betapa besar kasih dan kuasanya. Ketika intuisi itu hadir, jangan terburu-buru mengabaikannya karena takut gagal atau karena terlalu banyak pertimbangan. Ingatlah bahwa suara hati yang tulus adalah salah satu anugerah paling berharga yang Tuhan berikan. Dengarkan dengan penuh perhatian, ikuti dengan keyakinan, dan temukan keberanian untuk melangkah. Kamu tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu ada untuk menuntunmu, bahkan ketika langkah yang kamu ambil terasa berat. Intuisi adalah cerminan dari doa yang didengar dan dijawab. Ketika kamu memohon kepada Tuhan untuk petunjuk, jangan hanya menunggu jawaban dalam bentuk yang besar dan nyata. Jawaban itu seringkali hadir melalui perasaan tenang, dorongan hati, atau gagasan yang tiba-tiba muncul. Jika setelah berdoa, kamu masih merasa yakin dan damai tentang keputusanmu, maka lanjutkanlah. Itu adalah tanda bahwa Tuhan telah merestui langkahmu. Intuisi yang benar tidak pernah meninggalkan kebimbangan. Ia selalu membawa keyakinan. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Setiap intuisi yang muncul adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengarahkan kita menuju kebahagiaan dan keberhasilan. Jangan takut untuk mempercayai suara hati yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu. Intuisi itu adalah bukti bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, jalur yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dengan penuh kasih dan perhatian. Jika kamu mengikuti intuisi itu dengan doa dan keyakinan, keajaiban besar akan menghampirimu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Tanda ketujuh, merasa tenang di tengah kekacauan. Ada sebuah tanda yang seringkali tidak disadari, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat hidupmu terasa penuh badai dan masalah datang bertubi-tubi, kamu justru merasakan ketenangan yang tak biasa. Tanda ini mungkin terasa janggal, tetapi jika kamu mengalaminya,
Itu adalah isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dalam kekacauan itu, Tuhan sedang bekerja diam-diam, menguatkan hatimu agar kamu siap menerima perubahan besar yang telah Dia rencanakan. Ketenangan ini bukanlah sekadar kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang menegaskan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dia tahu persis batas kekuatanmu, dan Dia memilih untuk menopangmu dengan rasa damai, meski keadaan seolah tak berpihak. Ketika hati mulai merasakan kedamaian di tengah badai, itu adalah tanda bahwa rencananya sedang berjalan, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana mungkin rasa tenang itu hadir ketika segala hal terasa berantakan? Namun ketenangan itu adalah bukti bahwa Tuhan ingin kamu belajar berserah. Dalam momen tersebut, kamu mulai menyadari bahwa memaksakan segalanya sesuai kehendakmu tidak akan membawa solusi. Justru ketika kamu berhenti melawan arus dan mulai percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik, rasa damai itu hadir dengan sendirinya. Ketika ketenangan ini datang, jangan abaikan. Jadikan momen tersebut sebagai waktu untuk berdoa dan bersyukur. Ketenangan ini adalah panggilan untuk menguatkan keyakinanmu bahwa apapun yang sedang kamu jalani adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah, lebih besar, dan lebih bermakna dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kadang, hal-hal terbaik dalam hidup tidak datang dengan cara yang kita harapkan, tetapi dengan cara yang paling kita butuhkan. Rasa tenang ini juga menjadi pengingat bahwa ujian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses. Proses yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ketenangan itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar, meskipun jalan tersebut terasa sulit dan penuh liku. Ini adalah sinyal bahwa pertolongan Tuhan sudah dekat, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengubah semuanya menjadi indah. Tetaplah berprasangka baik, meski semuanya belum terlihat jelas. Keajaiban seringkali hadir tanpa tanda yang mencolok. Namun ketika kamu terus berjalan dengan iman dan keyakinan, keajaiban itu pasti akan datang pada waktu yang tak terduga. Ketenangan di tengah badai adalah bukti dari kekuatan iman yang telah mengakar dalam hatimu. Tuhan memberikan rasa damai ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai pengingat bahwa kamu tidak perlu takut menghadapi apapun yang ada di depan. Ujian yang sedang kamu jalani bukanlah hukuman, melainkan sebuah jembatan. Jembatan menuju rezeki besar yang telah Tuhan siapkan dengan penuh cinta. Ketika kamu mulai merasa damai di tengah ujian, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang melindungi dan membimbingmu untuk melangkah ke arah yang benar. Rasa tenang itu adalah hadiah darinya, agar kamu bisa terus melangkah dengan penuh keberanian. Gunakan ketenangan ini dengan bijaksana. Jadikan waktu tersebut untuk memperkuat hubunganmu dengan Tuhan, menyusun langkah-langkahmu dengan penuh keyakinan, dan menyadari betapa besar kasih-Nya dalam setiap detail hidupmu. Saat kamu mulai menghargai rasa tenang ini, kamu akan melihat bahwa apa yang selama ini kamu perjuangkan tidak pernah sia-sia. Justru, itu adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang luar biasa. Percayalah, ketenangan ini adalah tanda bahwa Tuhan telah menetapkan jalan keberhasilanmu. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghancurkan rasa damai yang telah Dia tanamkan di hatimu. Keajaiban besar seringkali datang di saat-saat yang paling damai, ketika kamu telah benar-benar berserah dan percaya. Hidupmu akan berubah menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah berjalan dengan iman karena keajaiban itu sedang mendekat. Saat ketenangan ini hadir, bersiaplah. Tuhan sedang mempersiapkan sebuah cerita indah dalam hidupmu. Cerita yang akan kamu syukuri selamanya. Tetaplah percaya, karena setiap perjuangan yang kamu jalani adalah benih yang akan berbuah manis pada waktunya. Jangan pernah berhenti berharap, karena keajaibannya selalu datang tepat waktu, memberikan warna baru dalam hidupmu. Rasa tenang yang kamu alami di tengah kekacauan adalah bukti nyata dari kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu. Dia tahu apa yang terbaik untukmu, dan Dia sedang bekerja, meskipun kamu belum melihat hasilnya. Ketenangan ini adalah hadiah, sebuah pengingat bahwa perjalanan hidupmu, dengan segala tantangan dan ujian adalah bagian dari rencana yang jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Jangan pernah ragu akan kasih-Nya,
karena Dia selalu ada untuk menopangmu saat kamu merasa lemah. Percayalah, apa yang saat ini terasa sulit adalah bagian dari proses yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Ketenangan itu adalah pesan bahwa Tuhan ingin kamu tetap kuat dan penuh harapan, meski keadaan seolah tidak berpihak. Ketika kamu berserah, doa-doamu akan membimbing langkahmu, dan keyakinanmu akan menjadi cahaya yang menuntunmu melewati kegelapan. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang hanya bisa kamu terima dengan hati yang lapang dan penuh kepercayaan. Jadi, saat kamu merasakan kedamaian itu, genggam erat dan jadikan ia sebagai landasan untuk terus maju. Jangan biarkan keraguan merusak ketenangan yang telah Tuhan berikan. Tetaplah berprasangka baik dan yakin bahwa semua yang sedang kamu perjuangkan tidak pernah sia-sia. Keajaiban dan rezeki besar itu sedang mendekat. Bersiaplah dengan penuh rasa syukur, karena kehidupanmu akan berubah menjadi lebih baik, memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang selama ini kamu harapkan.